Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wahyu Ragil Saputro dan, tim saya atau kelompok saya, Mas, Iqbal Ansori, akan mendemokan, program yang, kami buat untuk penelitian terkait dengan penerapan algoritma a priori untuk analisis data transaksi penjualan pada toko makanan dan minuman e-market. Nah, toko ini, menjual makanan dan minuman dan dataset ini kami ambil dari, dataset di internet ya, di mana, e-market ini, mempunyai proses bisnis untuk melakukan penjualan, eee, makanan dan minuman sehari-hari. Baik, eee, izinkan kami untuk memperlihatkan contoh datasetnya yang kami buat. Nah, dataset ini, terdiri dari 3 kolom ya, di mana ada kolom data, kemudian ada kolom kasir dan menu yang dijual. Nah, menu-menu ini terdiri dari, berbagai makanan dan minuman yang dijual pada hari-hari tersebut, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 setiap harinya. Kemudian proses dataset ini dilakukan dengan, pemrosesan atau preprocessing ya, sehingga menghasilkan data seperti ini. Kemudian kami lakukan proses pemisahan untuk melihat, atribut-atribut mana yang digunakan dan kemudian kami lakukan proses, konversi menjadi sebuah biner agar, data biner ini dapat dijalankan di program Java yang sudah kami buat. Baik, kami akan memperlihatkan, program Java-nya. Nah, program Java ini dibuat untuk memproses dataset yang sudah diberikan, sehingga, dataset ini bisa masuk ke dalam, program dan bisa dijalankan. Nah, dataset ini terdiri dari 3 file TXT. Yang pertama adalah, konfigurasi, di mana konfigurasi ini terdiri dari 4 variabel ya, atau 4 parameter. Yang pertama adalah, yang paling atas adalah atributnya. Jika atribut itu 20, maka, ada 20 atribut yang akan diproses. Kemudian 1001 adalah jumlah datasetnya. Jumlah transaksi datasetnya berjumlah 1001, sehingga kalau jumlahnya itu semakin banyak bisa disesuaikan. Kemudian 20 ini adalah, eee item supportnya ya, support, nilai support minimumnya. Kalau dia 30%, maka diubah menjadi, 30%, kalau dia 20% adalah, 20%. Kemudian yang 5 ini adalah variabel lain yang menentukan, bagaimana pemrosesan di, a priori program, Java ini dijalankan. Nah, saya akan mencoba untuk mengubah menjadi 30% item support-nya, kemudian menjalankan program a priori Java-nya. Ketika dijalankan, dataset tersebut dengan menggunakan item, minimum support 30%, maka akan dihasilkan nilai frekuen, satu item set sebanyak yang sudah ditampilkan di layar ya, yaitu item atribut nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 18. Kemudian, 2 item setnya 10 dan 12. Nah ini, kalau kita jalankan dengan, support 30%, hanya sampai 2 item set saja. Kemudian hasilnya ada di a priori output, di mana, dengan 20 atribut dan 1001 data menghasilkan nilai item, nilai support seperti yang ditampilkan. Ada, atribut 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 18, dan
untuk 2 item nilainya adalah sekitar 0,36365 sekian atau 36%, 36,5% ya. Nah, ketika dijalankan dengan nilai support minimum 20% dengan mengubah parameternya, kita akan menjalankan ulang. Hasilnya adalah bisa menampilkan sampai dengan 3 item set. Artinya dataset yang kami olah itu menghasilkan item support yang cukup banyak ketika minimum supportnya itu di atas 20%. Dan ini 3 item setnya bisa menghasilkan 3 kelompok ya, yaitu 4, 12, 13, kemudian 9, 13, 15, kemudian 10, 12, 18. Untuk nilai 3 itemnya. Nah, ini adalah hasil konversi binarnya agar bisa masuk ke dalam pemrograman ya. Nah, nilai-nilai ini kita ambil di atas 20% ya minimum supportnya dan cukup banyak data yang sudah ditampilkan. Nah, kemudian untuk menghitung confidence-nya, kita bisa melihat di file datasetnya ya. Di sini ada kertas kerja. Ini ada kertas kerja dan menampilkan hasil minimum support yang sudah dihitung berdasarkan kertas kerja. Ketika minimum supportnya itu adalah 20% ke atas, maka nilai yang dihasilkan itu seperti di tampilan dataset tersebut, yaitu artikel avocado sekitar 21%, kemudian artikel Heineken sebesar 25%, dan seterusnya. Kemudian untuk 3 item set juga menghasilkan 3 item ya, seperti Boget Heineken Herring, kemudian corned beef herring olives, kemudian cracker Heineken soda. Ini menghasilkan 3 item set. Ini sejalan dengan program yang sudah dijalankan. Nah, kemudian untuk confidence-nya, karena ini mensyaratkan di atas 70% yang sudah kami atur, ya aturan rules-nya atau asosiasinya, maka confidence antar role ini untuk 2 item set ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 item yang confidence-nya di atas 70%. Karena kalau melihat dari semuanya, ini banyak yang di bawah 70%. Ketika difilter di atas 70%, nah, akan menghasilkan kombinasi antara artikel Heineken, ya, kemudian Coke ice cream 75%, ice cream Coke 70%, cracker Heineken 74%, dan seterusnya. Ini untuk 2 item rules-nya. Kemudian untuk 3 item rules-nya, ini kami menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 kombinasi yang nilai confidence-nya di atas 70%. Nah, data ini bisa kami gunakan sebagai penelitian, bahwasanya untuk kombinasi 3 item rules ini cukup banyak hasilnya untuk nilai confidence di atas 70%. Ya, contohnya ketika membeli Boget dan Heineken, dia akan membeli herring dengan nilai confidence di atas 82% ya, atau 82,01%. Nah, seperti itu untuk menjalankan programnya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Semoga bisa membantu menjelaskan
program yang sudah kami, laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.